Kocek tak segala medium tersebut simpan di 4 sudut ruangan tersebut. Ya berarti itu simpan pada diri kita yang dekat dengan kita, bisa di kantong, ya bisa juga di saku. Kemudian rekan-rekan sekalian, ketika orang memakai pendahan, ada yang namanya ada langsung yang tidak merasakan apa-apa. Buka tah, ambil pendanya, oke, bacakan ayat kursi itu 10 kali benda tersebut. Oke, setelah itu otomatis diukan 3 kali, 1, 2, 3. Tutup lagi, kalau bisa diikatkan. Nah, ya, sudah tanpa penda, ikatkan. Nah, kalau misalkan mau menjual tempat tersebut, berarti simpan di tempat tersebut. Oke, bisa digali, ditanam, ataupun di tempat yang aman. Oke. Kalau misalkan kita, kan itu kalau mau menjual ya. Kalau mau membeli, berarti itu simpan pada diri kita yang dekat dengan kita, bisa di kantong, ya. Bisa juga di saku merena, asal mungkin ya di kantong lah, radiusnya 7 kilo pokoknya tong lebih di 7 kilo soalnya mau kajem itu gitu. Nah itu biasanya akan lebih mudah untuk membeli ataupun menjual dari tanah tersebut. Oke, 5 ya. Yang keenam, bagaimana kalau misalkan seseorang berdagang nih ceritanya, berdagang kemudian hal tersebut itu mau intinya lebih lah dari biasanya. Caranya adalah itu dikombinasi dengan feromon. Feromon ada 2 cara rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kalau misalkan feromon loba sebenarnya bisa dicelupin, tapi kalau tidak, itu tinggal di botol feromonnya saja diikat sama plester ataupun apa sih, pengikat ya, solatif gitu ya. Nah biarkan itu 24 jam, biarkan itu 24 jam. Nah setelah itu kemudian baca Raja Siliwangi 41 kali. Oke, kan sudah 24 jam nih, masih nempel. Baca Raja Siliwangi itu 41 kali. Nah kemudian setelah itu ambil pendannya. Nah setiap pagi dan sore berarti kita semprotkan kepada wadah uangnya. Wadah uang, mun aya sorok, lamun loket, loket. Lamun teu loket jeung ATM beuneunan make cash dan seperti itu, kita semprotkan tuh di tempat kita sering diam di tempat itu. Oke, seperti itu berarti ya, itu untuk berdagang berenang. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan seseorang itu terkena dengan yang namanya kerjaan ya, astral, santet atau apapun, ditenung, hadena orang tukang tenungnya di dia. Rekan-rekan sekalian, masih dengan di komunitas ada yang pakai pendan tapi masih asuk dan lain sebagainya, enggak? Nah itu jangan aneh rekan-rekan sekalian, karena pertama memang dia itu tidak minta, dan yang kedua tidak pernah difungsionalkan. Nah itu untuk jaga, berarti jaga diri tersebut. Nah paling tidak dalam 1 minggu itu harus, ketika kita tidur atau orang yang bersangkutan tidur itu simpen di pusarnya, kemudian diplester ketika tidur. Oke, yang sebelumnya itu kita baca yang Allahumma ya Nur, ya Khaliqun Nur, ya man laisya kamislihin nur. Nah itu berarti 41 kali.
Nah itu baru akan fungsional. Jadi lamun misalkan ayeuna nah asa kieu wae kanu awak teh gitu nya. Nah itu caranya teh berarti kita pada satu sisi ya kita harus dibawa tidur kemudian dipusar. Kenapa? Umbilikus atau pusar ini menjadi pusat energi. Makanya kan itu disebut solar plexus. Jadi bagaimana senyawa-senyawa yang ada di alam ini lebih gampang terserap dan bersenyawa dengan tubuh itu adalah ketika ditempelkan pada yang namanya pusar atau umbilikus tersebut. Oke. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, ketika orang memakai pendan, ada yang namanya ada langsung yang tidak merasakan apa-apa, ya. Ada yang tidak merasakan apa-apa atau ada yang merasakan apa-apa. Oke, bagi yang tidak merasakan apa-apa, bagaimana si pendan? Kenapa bisa terjadi demikian kan gitu ya? Mungkin ayah kacadu sebelumnya kan ada, tahu nggak kacadu begini? Montong senang turunan aing mah jangan make nu gitu kan gitu. Ada kan berarti itu khususnya garis bapak yang ngomong kepada anaknya itu, walaupun anaknya nggak tahu apakah itu ngomong kepada ibunya dan lain sebagainya supaya tidak yakin atau percaya pada hal yang demikian. Nah, bagaimana cara menetralisirnya kan itu rekan-rekan sekalian. Nah, kalau misalkan seseorang tidak merasakan, maka apa yang harus dilakukan adalah kita simpen di air beras. Simpen di air beras selama 1 malam kurang lebih 8 jam. Nah, si pendan tersebut simpen di air beras selama 8 jam. Setelah itu harus terkena sinar matahari minimal 1 menit. Air beras nih 1 malam berarti 8 jam. Setelah 8 jam, nah kemudian dijemur minimal 1 menit, maksimal 5 menit. Setelah itu pakai kakarak eta dahsyat mana teh. Dengan catatan kalau mau memakai pendan itu dijadikan pemulihan diri atau dijadikan untuk mempengaruhi orang lain. Oke. Kalau mau dijadikan pemulihan diri, berarti yang segitiga 7 buah, 7 buah ya segitiga itu. Nah itu harus menghadapnya pada kulit kita. Tapi kalau seandainya kita mau bahwa pengaruh kita yang dari pendan itu memancar pada orang lain, berarti yang segitiga 7 buah itu menghadap keluar. Begitu, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, hal yang sepele seperti itulah yang membuat seseorang itu nakil, gitu. Nah, ternyata pemakaiannya yang kurang pas. Oke, itu berarti berbicara bagaimana memfungsikan ya bagi diri kita ataupun yang memakainya. Yang selanjutnya ada orang yang memakai pendan tersebut itu teh si sore piringan terus dengan ngawer-wer wae, aya nu belekeun, aya nu torek, aya deui nyeri tangong wae, aya nu datang mau wae. Aya nu asa dipeureut ku orae we awakna teh, aya nu panas wae si ieuna teh. Tergantung. Nah, itu teh cakra mana yang paling lemah di dalam tubuh orang tersebut. Caranya adalah bagaimana supaya dia bersenyawa dengan tubuh kita. Caranya adalah yang pertama nih, hari pertama simpen di saku kanan. Saku celana berarti kan. Yang kedua simpen di saku celana kiri. Hari ketiga simpen di saku baju yang sebelah kiri. Hari keempat dipakai tapi tidak bersentuhan dengan kulit langsung, di luar baju. Hari kelima baru sentuhkan. Nah, karena itu netral. Begitu, itu caranya. Nah, itu salah satu cara. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan sekalian, kalau misalkan beberapa poin tadi kita tulis, misalkan 7 poin tadi kita tulis nih. Nah, sebelum memfungsikan itu, nah si klien ataupun si PJ atau si pemakai tersebut itu harus menghubungi kita dulu.
menghubungi kita dulu nih yang menjualnya. Supaya apa? Supaya yang pertama terkait. Yang kedua itu supaya si orang tersebut itu tetap menjadi mitra kita. Begitu. Tuh. Oke, yang selanjutnya bagaimana dengan supaya hama? Hama geningnya di sawah. Nah, hama di sawah bagaimana misalkan supaya hama simet, berit segala macamnya. Itu mun dina nyerangan oke batur mah 10 atau orang mah 2 gitu. Nah, eta mah ada pembuktian sama uing gitu. Nah, caranya itu adalah seperti tadi ambil tanah. Ambil tanah yang dari sawah ataupun kebun tersebut. Tapi itu mau 5 oncok bukan 4 oncok. 5 sedikit-sedikit saja. Simpen. Setelah itu kemudian seperti tadi dengan kain putih ya simpen pendan baja geni di atasnya, tutup selama 24 jam. Oke, setelah itu baca ayat kursi 10 kali. Tinggal simpen entah yang 5 oncol itu dibagi 5 lagi. Dibagi 4 sudut 1, 2, 3, 4 ada tengah-tengahnya 1 clok. Nah, itu untuk pertanian berarti kan atau misalkan supaya hama atau misalkan jelema anu maling ukurilingan di mana. Nah, caranya seperti itu. Nyokot seng tina mau ada talak coba ya. Nah, hati isuk-isuk nepi sore mewek coba ya. Kan cuma itu yang dilakukan. Tetapi pengungsiannya yang difungsikan. Dan tiba heula oge pendan belajar geni mah kitu ti zaman Prabu Siliwangi nepi ka ayeuna oge. Tapi kunaon ku Prabu Siliwangi jeung ku Gusmusnya fungsional? Ku banyak misalkan beberapa orang itu tidak fungsional. Caranya tadi berarti yang belum pas belum pas gitu. Salah satunya caranya itu. Kemudian kalau misalkan nih seseorang terkena bisa ular, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ketika terkena bisa ular, tong langsung ditempel, kasih garam dulu. Lamun eueuh garam, cari yang namanya tanah tapi bentuknya itu tanahnya itu udah namun si kebul ya, tanah kering. Nah, debu gosokkan dulu debu tersebut pada bekas gigitannya. Setelah itu baru ditempel atau nyari daun singkong. Daun singkong digecek helanya, simpen dirinya, baru tempelkan. Setelah itu tempelkan, lepas daun singkongnya, tempelkan. Oke, begitu juga pengaruh kayak misalkan pulusnya, pulus selain pulus duit ya mah, daun pulus ataupun misalkan ular. Nah, sama seperti hanya gitu, kasih dulu tanah yang kering berbentuk debu atau dengan yang namanya daun singkong tadi. Setelah itu lepasin, tempel. Nah, itu ada lagi yang bertanya nih, bisa teka cerita tunggu abi. Oke, satu lagi mengenai mata minus plus. Bagaimana memulihkan mata yang minus dan plus atau mengurangi kadar minus atau plus atau karena ada kelainan fisiologis supaya si minus dan plus tersebut itu bertahan saja seperti itu, nggak bertambah lagi gitu. Caranya tuh adalah, nah itu ada ekstra, simpen pendan pada air heksa. Simpen pendan pada air heksa selama 24 jam. Oke? Nah, itu mah ambil aja udah 24 jam mah. Nah, si air heksa yang sudah direndam tersebut itu tinggal fungsinya seperti buru water, diirigasi ya, diirigasikan ya, dikicup benar gitu setiap pagi dan sore, pagi sore. Jangan aneh kalau hari 1, 2, 3 ada proses bengkak dulu, karena itu ada proses pemulihan dari kelenjar sebasea, kelenjar air mata ya. Nah, itu akan terlihat biasanya tiap 5 hari. Biasanya pakai mata, pakai kacamata eta gitu, dan jadi liur. Nah, itu kalau direfraksi lagi itu menurun biasanya. Atau ada yang misalkan yang silindris kan, yang silindris mau geningan setiap 2 bulan 3 bulan kan bertambahnya terus-terusan ya.
Nah, caranya itu adalah tadi si air heksa direndam dengan pendan beraja geni selama 24 jam minimal. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain lagi nggak?